Generasi Mandiri balik lagi di Tripod Trust Information Podcast. Tripod Trust Information Podcast. dengan gue Raya. Dan gue Ica. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Seorang mahasiswa S2 jurusan ilmu komputer di Universitas Nusa Mandiri. Yang merupakan CEO dari PT Inti Jasa Kreatif. Betul, dengan brand buat event.id. Iya. Oke, kita penasaran nih, kira-kira apa sih itu PT Inti Jasa Kreatif dan bagaimana bisa menjadi CEO padahal masih menjalani perkuliahan Betul. S2 kayak gitu loh. Nah, langsung aja kita sambut Mbak Mawar. Halo Mawar. Oke. Boleh Mbak Mawar mau say hello atau mau perkenalan tipis Singkat, aja iya. singkat boleh ke Oke. Generasi Mandiri. Generasi Mandiri semuanya, perkenalkan saya Mawar dari PT Inti Jasa Kreatif. Saya sedang membangun brand namanya Buat Event ID, sebuah platform ekosistem di bidang event. Saya sudah menjalani bisnis ini selama 10 tahun lebih. Wow, udah Mes. berjalan lama ya? Lama ya. Keren banget. Oke, kita mau nanya ini Mbak, kalau boleh dirangkum, perjalanan karir Mbak Mawar sampai di titik ini tuh seperti apa? Oke, perjalanan karir itu yang pasti zaman kuliah yang pertama kali dulu kan Iya. masih D3 ya. Sebenarnya ini kecemplungnya udah kecemplung banget sih sampai ke S2. Karena dulu awalnya niatnya hanya memprioritaskan gimana caranya karyawan saya yang sudah S1, S2 saya nggak kejomplang nih D3. Karena waktu itu ada beberapa kebijakan dari pemerintah sebelum COVID, masih ada beberapa kebijakan yang tanda kutip ya formalitas lah gitu. Jadi direktur itu untuk mengikuti tender harus melampirkan ijazah S1 gitu kan. Sehingga saya terpacu untuk melanjutkan kuliah di S1 hanya untuk formalitas, untuk mengikuti tender-tender pemerintahan supaya minimal setara juga lah sama beberapa karyawan saya yang memang sudah jenjang perkuliahannya lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya dulu sudah kuliah dan sudah lulus dan bekerja dulu sama orang lain di luar sana di beberapa bidang pekerjaan, salah satunya di bidang in-house training, perbankan, terus di bidang retail. Banyak bidang-bidang yang sudah saya jelajahin sebelum benar-benar paham tentang karakter diri saya seperti apa, sehingga benar-benar saya memantapkan diri untuk membuka usaha di bidang event organizer gitu. Wah, Jadi keren. kerja dulu sama orang, nggak Oh. langsung kocok-kocok punya usaha gitu. Berarti menyerap ilmu dari orang dulu lah ya. Iya, Nah, betul. Bahkan tadi seorang direktur dari PT Inti Jasa Kreatif. Ya. Sebagai direktur gimana sih leadership Mbak gitu? Sifat Mbak yang memimpin bawahannya gitu. Oke, kita generasi apa nih? Kalau aku generasi milenial. Kalau Kita Gen Z. Kita gini. sebenarnya seiring berjalannya waktu kan generasi terus ya perubahan dunia itu sangat signifikan ya, sehingga kita harus perbanyak komunikasi ke orang banyak. Nah itu kunci dari sebuah bisnis tuh ya, kita membanyak relasi, banyak berkomunikasi sama orang banyak, sehingga kita punya tolak ukur dan sudut pandang yang berbeda dari saya kan punya beberapa asosiasi yang bisa jadi tolak ukur para pemain bisnis yang di bidang saya nih, cara berkomunikasinya ke karyawan tuh seperti apa sih, ke karyawan tetap itu seperti apa, ke orang lapangan itu seperti apa, treatmentnya tuh yang baik seperti apa. Jadi memang kalau ditanya cara leadership saya ya lebih banyak mengadopsi dari karakteristik pribadi saya sendiri yang memang kalau Mbak Ica sama Mbak Raya tahu di dunia psikologi, tadi kan saya sempat mention ya bahwa saya pernah kerja di bidang in-house training. Nah itu saya pernah belajar namanya DISC, jadi dominant, influence, steadiness sama compliance. Nah karakteristik saya itu di influence, orang yang extrovert, suka tampil, orang yang ya tahu lah karakteristik introvert itu seperti apa. Tapi ada beberapa kombinasi kayak steadiness-nya saya ada, compliance-nya, detailnya saya ada, dan dominance sebagai orang yang punya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan itu ada. Jadi ada presentasinya yang bisa dihitung kalau di dunia psikologi. Nah itu karakteristik saya itu memang apa-apa tuh harus berkomunikasi lewat verbal ya. Jadi memang harus tatap mata, harus ketemu sama orangnya, jiwa leadership yang harus controlling tim tuh yang memang harus lihat langsung In real gitu. life Iya, pokoknya memang kalau ditanya
karakteristik leadershipnya seperti apa ya? Ya banyak ngobrol aja, banyak nongkrong, banyak ngemong ke baik itu karyawan kan kita ada yang in-house di dalam kantor, ada yang orang-orang lapangan nih karena anak-anak event kebanyakan sebagian besar memang orang lapangan. Jadi bisa menyesuaikan antara komunikasi di dalam kantor sama di luar kantor gitu aja. Oke. Nah, kan Mbak Mawar ini tadi punya brand namanya buat event.id. Sedang dibangun. Oh, sedang dibangun. Insya Oke. Nah, semoga berjalan lancar ya. Betul. Amin. Nah, kita juga udah mengulik nih, ternyata udah banyak event yang udah diikuti ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada Mbak Mawar ini gimana mengelola banyak event itu, gimana cara menjaga biar tim itu tetap solid? Kan namanya banyak ya timnya, jadi banyak pasti kepala, iya banyak Iya, iya. pimpinannya gitu. Ya betul. Kalau kebetulan memang ini perusahaan saya sendiri, jadi memang dominance semua decision ada di saya, keputusan ada di saya. Walaupun seperti itu, tapi memang setiap event yang berjalan itu punya project manajernya masing-masing. Misalkan Mbak Raya sebagai as a project manager, yaitu tanggung jawab saya untuk mempercayakan sebagian besar ya, bukan 100% tapi saya tetap ada sisi controllingnya. Sebagian besar di event saya percayakan Mbak Raya, ini kliennya seperti ini, karakteristiknya seperti ini, saya tetap briefing. Kamu coba panggil semua tim yang bisa berkolaborasi untuk kita mensukseskan event ini. Gimana caranya biar event ini berjalan dengan smooth handling, semua klien suka dengan hasilnya dan berimpact sehingga ada repeat order ke event-event selanjutnya. Karena event ini kan berjalan setiap tahun pasti ada gitu. Kalau Mbak Raya sama Mbak Ica tahu, di setiap perusahaan itu pasti punya anggaran tuh untuk outing, gathering, untuk meeting, annual meeting segala macam. Nah itu pasti butuh jasa IO kan. Nah itu kita handle semuanya, mulai dari kita sewa venue-nya, mulai dari kita sewa transportnya, pokoknya mengakomodir nih segerombolan orang satu perusahaan untuk bisa move dari satu tempat ke venue yang sudah dirancang. Di dalam venue tersebut kita bikin acara sedetail mungkin, rangkaiannya, rundown acaranya, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, si talentnya siapa aja, MC-nya siapa, makannya apa aja, itu semua kita yang arrange gitu. Nah itu gimana caranya experience-nya itu bisa kena ke hati orang gitu. Jadi wah nih orang memang tahu banget apa yang kita suka. Nah itu challenge-nya di dunia bisnis IO tuh emang setiap karakter dari perusahaan itu beda, karakteristik manusianya juga beda di dalamnya, karakteristik setiap BOD, setiap level manajemennya juga beda, sampai dengan karyawannya itu juga, wow ini yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk kita menjalankan setiap event di dunia event organizer gitu. Wow, Tadi kan Mbak Mawar udah nge-mention kalau emang Mbak Mawar kerjanya tuh di event, nggak cuma 1, 2, 3 event, pasti udah beberapa banyak event. Ratusan ribuan Oh, ya. banyak banget banyak pasti ya. banget. Itu gimana sih cara memastikan kualitas event tuh tetap tinggi dan klien yang pakai jasa Mbak Mawar tuh puas gitu loh? Ya oke. Jadi mungkin kalau orang awam gitu ya yang belum terlalu tahu tentang event organizer itu mungkin suka dikaitkan dengan kebutuhan travel. Jadi ada travel, ada IO, ada WO, kadang suka orang kepleset-pleset nih di antara tiga bisnis ini gitu. Tapi intinya kita tetap tentang pelayanan jasa. Jadi ada orang yang buat travel itu ready made. Kalau Mbak Ica atau Mbak Raya pernah ikut open trip di sebuah di Instagram kan banyak tuh dijual-jual ya, misalkan ke Pecang, ke Dieng, ke Bromo sehari 350.000, 750.000 pasti jalan. Nah itu kan ready made, paket yang sudah diketahui harganya sekian, itinerary-nya sekian gitu. Pasti ada plus minusnya lah dari setiap produk ya. Nah kalau kita event organizer itu mengadjust segala kebutuhan poin per poin, detail per detail. Jadi mulai dari perencanaan mau venue-nya di mana, itu karakteristik BOD-nya seperti apa, venue yang cocok untuk BOD-nya itu bagaimana. Itu benar-benar kita harus by experience sih. Jadi memang harus punya feel juga di dunia event itu. Makanya saya ini memang sudah passionate banget di bidang event. Tahu cara menilai karakteristik seseorang seperti apa, sehingga aku tahu yang dia suka seperti apa, yang dia tidak suka seperti apa, sehingga berasa gitu. Jadi kalau jasa itu beda sama orang yang punya produk. Kalau orang punya produk, lo suka nggak suka, ya barang gue pasti ada yang jual, ada yang beli lagi lah, ada yang gitu. Tapi kalau jasa, kalau orang udah suka, udah kena ke hati, jalaninnya pakai passion,
itu tidak ternilai harganya gitu. Jadi memang kalau ditanya kualitas, yang pasti orang-orang yang passion yang join sama saya. Kalau orang cuman kerja butuh duit, pulang harus bawa duit, itu nggak bisa gitu. Jadi memang timnya kita approach yang benar-benar passionate di bidang event, yang orang-orang suka memang begadang itu nggak dipaksakan, tapi memang gimana caranya nih event beres, besok klien seneng ditambahin perintilan ini nih kayaknya bagus nih, besok dikasih gimmick kayak gini nih kayaknya oke nih gitu. Nah ada aja idenya terus, jadi muter otak terus gimana caranya hasil event kita tuh ternilai bukan dari sisi harga atau dari sisi waktu dan lain sebagainya, tapi banyak poin plus yang bisa menambah nilai atau value dari sebuah event organizer, yaitu dari ketulusan kita membuat event, dari ketelitian kita, dari keamanan selama event berjalan, itu juga harus kita pikirkan. Jadi ada safety event biar bisa smooth handling semua eventnya gitu. Betul banget. Wah, keren banget ya Mbak. Nah, tadi brand buat event.id itu kira-kira Mbak Mawar itu kan sebuah platform ya. Boleh nggak diceritakan ide awalnya itu dari mana? Kenapa bisa kayak Mbak Mawar berpikir untuk membangun platform ini? Ya. Karena keresahan ya. Kalau Mbak Ica sama Mbak Raya pernah nonton stand up comedy, semua yang mereka sampaikan, guyonan, lelucon yang dilontarkan, celetukan-celetukan itu pasti dari lingkungan sekitar, dari keresahan-keresahan dia selama sehari-hari dia seperti apa. Nah, jadilah stand up comedy. Nah, kalau di kita ini semacam aku punya keresahan di dunia event organizer, karena yang tadi aku jelasin, ada yang namanya travel agent sama event organizer. Travel agent ini ready made. Lo punya paket kayak KFC, ada paket A, paket B, paket C, harganya sekian, lo tinggal beli produknya, selesai beli produknya datang, selesai gitu aja, bisa jadi. Nah, ada IO ini beda nih, kita custom made, semua harus di-tailored, harus dijahit. Sesuatunya kayak misalnya tadi waktunya, venue-nya, arrangement rundown-nya itu harus dijahit sedemikian rupa, sehingga keresahan aku kok setiap orang nanya, misalkan Mbak Raya mau bikin event di kantornya, outing kantor ke Bogor atau ke Bandung, nanya ke aku, halo IJK, saya mau bikin event dong untuk outing kantor 50 pax bulan Desember misalkan. Nah, keresahan saya kok bisa sih nanya sesimpel itu gitu kan, kayak sebenarnya ya itu penting sih poin-poinnya. Cuman kan terkadang pada saat kita tanya balik dia maunya harganya berapa gitu. Padahal kan nggak sesimpel itu menciptakan sebuah harga untuk sebuah pertanyaan gitu. Sebenarnya kayak aku harus konsultasi dulu. Nah, di sini namanya System Training Need Analysis, TNA. TNA ini Training Need Analysis tadi itu adalah berfungsi untuk aku tahu dulu nih Mbak Raya di sebuah perusahaan itu tanggal berapa, biar kita cocokin venue-nya available apa enggak. Kemudian Bandungnya Bandung mana nih, mau Bandung Selatan, Bandung Utara, mau main air atau mau main lumpur-lumpuran segala macam. Misalkan kalau dari sisi travelingnya mau ada kunjungan wisata kemana segala macam, kan itu harus dijahit satu persatu supaya terciptalah sebuah harga. Nah, platform buat event ID ini muncul karena keresahan saya tadi, kok orang-orang nanya segampang itu dan semudah itu meninggalkan gitu pada saat kita sedang membuat proposal penawaran, deck proposal, kok tiba-tiba dia langsung move gitu aja cari di vendor-vendor sebelah gitu. Seperti kayak gak ada harganya gitu. Jadi memang sekarang yang saya jalankan memang rata-rata existing klien yang memang sudah tahu siapa saya. Jadi saya nggak terlalu gembar-gembor di media sosial, nggak terlalu ngejual produk untuk di AdSense atau seperti apa, karena capek ditanya hilang kayak banyak kan ya sekarang kompetitor yang ngasih memang udah ready made, ayo paket outing Bandung 50 pack 1 juta misalkan kayak gitu. 1 juta tuh nanti ngapain aja? Lo tau nggak karakteristiknya nih, roomnya Mbak Rayani di kantor itu family atau employee, sekamar itu berdua atau bertiga, itu kan harus kita ulik dulu dengan TNA tadi, Training Need Analysis tadi. Jadi kebutuhannya panjang banget yang harus dijahit gitu. Oke, wah perjalanan yang sangat banyak panjang banget gelombangnya gitu. Yang Mbak Mawar sampaikan itu tadi benar-benar informatif banget. Yang kitanya juga butuh harus tahu gitu lah ya. Dan inspirasi buat punya brand ini, wah keren banget gitu kayak.
dari segala bentuk keresahan dibuat menjadi satu solusi gitu. iya, betul. Keren banget. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin sekian aja kali ya. Ya, namun Oke. sebelum itu mungkin boleh kali Mbak Mawar kasih Pesan untuk generasi mandiri yang sedang menonton di rumah. Oke, untuk generasi mandiri yang lagi nonton podcast ini, semoga teman-teman semua terus semangat, aktivitas sehari-hari terus bertumbuh, terus berprogres, dan punya kemauan dan terus fokus untuk bisa mencapai segala apa yang diinginkan. Karena apa yang kita pikirkan, itulah yang kita dapatkan. Amin. Kak Ica kayaknya mungkin sekian aja podcast dari kita ya. Terima kasih Bu, pengalaman yang sangat berguna sekali Iya, nih ya. siap. Mungkin nanti kita akan podcast dengan Mbak Mawar ada part 1, 2, 3 bahkan seterusnya, doain aja ya. Setelah brandnya udah benar-benar jadi. Iya. Betul. Jadi Oke, jadi itu aja yang bisa kita obrolin dengan Mbak Mawar. Semoga apa yang udah kita obrolin saat ini itu bermanfaat bagi generasi mandiri yang menonton di rumah. Betul. Dan Sekian dari kami bertiga ya. Iya. Apabila ada salah ucap kata mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi Tripod Trust Information Podcast.